Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku ya India Pitaloka. Aku bekerja sebagai ibu rumah tangga setelah menikah menjadi ibu rumah tangga. Tapi sebelum menikah aku sempat menjadi tenaga pengajar di sekolah. Tapi untuk sekarang ini aku full mengurus 2 orang anak. Nah, aku di sini ingin berbagi pengalaman selama menikah. Aku berpindah-pindah dari Palembang, Jambi, Bengkulu, dan balik lagi ke Jambi. Di sini aku akan nge-share atau berbagi tentang kisah-kisah aku pada saat aku berada di Bengkulu dan sekarang ini aku sudah berada di Jambi. Nah, aku tinggal di Bengkulu itu selama kurang lebih 3 tahun. Dan jadi aku akan berbagi dan menceritakan seperti apa kira-kira di Bengkulu, dan mungkin kalau seandainya kamu memang penduduk asli Bengkulu, kamu bisa menambahkan dan komen di bawah dan bisa menambahkan kira-kira Bengkulu ini seperti ini, Bengkulu ini seperti ini. Tapi aku akan menceritakan pengalaman aku kurang lebih selama 3 tahun di Bengkulu. Nah, sekarang bahas dari segi makanan. Pendap itu adalah ikan yang dibungkus pakai daun talas yang muda, dan itu bisa dimakan, daun talasnya bisa dimakan, dan ikannya itu pun lembut sekali. Itu namanya pendap. Dan pendap itu merupakan salah satu ciri khas makanan di Bengkulu. Emping itu mungkin makanan biasa ya, tapi kalau di Bengkulu empingnya itu enak, gurih, nggak keras, dan rasanya juga tidak pahit. Kalau dari pasarnya itu pasar Panorama. Pasar Panorama itu pasarnya panjang dan luas. Pokoknya kayaknya itu pasar yang paling terluas yang pernah saya temui ya. Kebutuhan sehari-hari misalnya sayur, cabe atau segala macam itu saya sangat suka di Bengkulu ini karena memang sayur mayurnya, jual cabe-cabenya memang sangat segar-segar sekali, dan pilihan sayurnya pun sangat banyak sekali. Nah, kalian juga harus tahu cabenya itu, cabai rawitnya itu banyak sekali jenisnya. Dan ikannya pun juga banyak sekali jenisnya. Ikan laut, mulai dari ikan yang besar, ikan kecil, ikan hiu pun ada. Ikan hiu yang kecil-kecil itu ya, itu dijual loh di Bengkulu. Dan aku udah pernah nyoba beli ikan hiu itu, kayak rasanya itu kayak sama-sama kayak ikan pari gitu. Cuman apa ya, tapi kalau orang Bengkulu itu lebih mudah untuk memasak memasak hiu itu menjadi lebih enak dibanding saya, orang yang datangan tiba-tiba beli hiu, pas tahu-tahu masak kok rasanya amis ya gitu. Tapi kalau orang Bengkulu itu, ketika orang Bengkulu yang masak kok rasanya enak seperti itu. Nah, itu pilihan ikannya memang dia banyak. Pulau Enggano itu eh, di tengah-tengah. Pokoknya kalau kita ke Pulau Enggano itu kita harus naik kapal kecil dulu, dan kayaknya di situ ada mercusuar, itu ada penjaganya kalau nggak salah. Itu ada Pulau Enggano. Dan mayoritas penduduk dari orang Bengkulu ini selain orang Pagaralam, ada banyak juga orang Padang, orang Medan seperti itu. Nah, saya sarankan kalau seandainya kalian ke Bengkulu, oleh-oleh yang wajib kalian bawa itu adalah oleh-oleh dari ikan asin. Di situ ikan asinnya tuh kan saya sarankan supaya ikan asinnya tuh beli di dekat pantai, dan memang ikan asin tuh banyak sekali pilihan macam-macamnya, dan harganya pun murah-murah dibanding kalian beli ke toko atau ke warung-warung. Di pinggir-pinggir pantai itu banyak sekali orang yang menjual ikan asin, dan pilihannya banyak dan harganya miring sekali. Kalau kalian ke pantai di Bengkulu itu ada pantai yang khusus untuk mandi keluarga. Tidak boleh datang gujuk-gujuk kita mandi di pantainya, itu enggak ada aturan. Karena pantai di Bengkulu itu ombaknya besar-besar sekali, apalagi kalau seandainya menuju sore sangat besar sekali. Dan itu khusus kalau nggak salah pantai yang memang untuk bisa mandi itu pantai yang paling ujung. Itu pantainya agak tenang, pantainya tenang, kecil, ombaknya pun kecil, dan bisa mengajak keluarga dan anak-anak untuk mandi di sana, itu aman. Kalau untuk yang ketika kita baru masuk dari luar masuk ke pantai, itu ombaknya besar-besar, jangan sekali-sekali untuk mandi di sana. Terus juga ada di dekat pantai itu juga ada museum Soekarno, museum tempat Soekarno diasingkan seperti itu. Dan itu juga adalah salah satu lokasi yang harus kalian
kunjungi ketika kalian berada di Bengkulu. Nah, Bunda, sekarang lokasi aku tinggal untuk saat ini itu di Jambi. Nah, kalau untuk Jambi ini, kalau menurut saya, itu dia tidak jauh dari Palembang. Hampir-hampir mirip sih dengan Palembang. Kalau kalian Google atau searching tentang makanan khas Jambi, sama, hampir sama dengan Palembang ya. Tapi mungkin di sini Jambi itu lebih ke makanan tempoyak, buatan tangan, makanan industri rumah tangga atau makanan cemilan cukup lengkap sih kalau di Jambi. Jambi itu cemilannya juga lumayan banyak sih. Ada cemilan keripik bawang, ada cemilan kerupuk udang. Kalian ke Jambi oleh-olehnya tuh cukup banyak lah, jadi nggak melulu kayak di Palembang tuh kemplang empek-empek tuh enggak, tapi di Jambi itu banyak sekali cemilannya, khususnya pangsit seperti banyak sekali yang dibungkus kantong putih kecil itu, tapi harganya murah, tapi rasanya enak ya. Tempoyak itu sejenis makanan itu terbuat dari asinan durian yang ditumis pakai bawang merah, bawang putih, serai, kunyit, ditumis terus dimasukin ikannya tuh kebanyakan ikan gabus, ikan patin atau ikan nila, yang biasanya yang itu sering dicampur orang Jambi sih, dan emang rasanya mantap. Kalau untuk makanan ya. Kalau untuk pasar Angsa 2, saya lebih suka pasarnya itu, kalau untuk kebutuhan sehari-hari saya lebih suka di Bengkulu, karena di Bengkulu itu lebih lengkap dari sayurnya, dari cabai rawit, jenis-jenis cabai rawitnya sangat banyak sekali pilihannya. Tapi kalau untuk di Jambi itu cabai rawitnya cuman satu jenis itu. Dia, setahu saya pernah temu cabai rawit di sini itu cabai rawit kampung sama cabai rawit yang biasa-biasa dijual, cuman itu. Oh ya, di Jambi ini selama saya di sini saya pernah mengunjungi Gentala Arashi, terus juga Masjid Seribu Tiang, terus juga Tugu Kris ya. Pokoknya di Jambi tuh murah kalau untuk pakaian, terus juga untuk jilbab, terus juga untuk peralatan rumah tangga yang unik-unik itu. Jambi itu lumayan lengkap loh, dan harganya pun murah-murah, dan baju bekas pun banyak di sini. Kalau kalian mau, aku akan nge-review makanan-makanan yang enak di Jambi, terus juga aku akan tunjukin ke kalian jenis-jenis alat rumah tangga yang unik-unik tadi. Pokoknya aku akan usahain jelasin, aku share di video tadi tentang Gentala Arasi, Masjid Seribu Tiang, Pasar Angsa 2. Nanti aku akan jelasin semuanya dan akan aku kasih tunjuk ke kalian semuanya. Oke, aku cukupin dulu videonya untuk hari ini, dan akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.